Nah, tentu saja juga di dalam tim ini, tim Kissof begitu ya, kemarin ada Ustadz Fathur Rozi, itu alumnus Al-Azhar, insya Allah kalau dalam masalah seperti ini sangat menguasai. Kemudian ada Ustadz Fadlan dari STAIM Bandung, juga ini Ustadz Agus Supriyatna, ini alumni Pondok Pesantren Krafyak yang kita ketahui sangat konsisten dari dulu ya, itu ada Mbah Halim Maksum gitu, dia konsisten mengajarkan tentang Al-Quran itu. Ya. Dan salah satu karya dari Pondok Pesantren ini adalah Kamus Al-Munawir, itu kamus bahasa Arab ke Indonesia. Ada juga di ininya ya, di tadi acuan itu. Nah, teman-teman sekalian, ini pagi ini saya sendiri bukan hendak mengajarkan nahwu sorof ya, tetapi ini kita hendak membedah sama-sama karena memang saya sendiri tidak merasa ahli di bidang ini, tetapi menjadi jembatan lah, bridging begitu ya, yang sudah saya sampaikan. Jadi jembatan antara teman-teman dengan Kissof, satu lagi bridging teman-teman dengan ilmu tata bahasa Arab yang memang kalau kita lihat karakteristiknya itu di dalamnya itu banyak mengandung aturan-aturan tata bahasa yang lumayan banyak. Ya nanti kita bisa lihat banyaknya bagaimana. Nah dalam aturan-aturan itu ada yang dia memenuhi pola, ada wazan-wazannya, dan ada yang sudah baku yang memang itu ya sesuai dengan lidahnya orang Arab lah, menjadi kebiasaan mereka begitu ya, atau sama ini. Nah ini yang harus kita pelajari, dua hal ini. Nah, pada saat ini setahu saya kalau metode konvensional itu yang dipelajari di pondok pesantren ya, itu memang harus memahami, itu ada jurumiyah dan sebagainya itu ya, memahami, menghafal, dan mengaplikasikan. Ini kalau kita perhatikan kemampuan menghafalnya memang sangat dominan. Ini yang saya merasa tidak terdidik untuk menghafal dengan kuat begitu. Mungkin juga teman-teman dan banyak dari kita yang tidak terdidik begitu. Nah, sehingga ini dengan Pak Budi itu berusaha untuk mencari terobosan baru begitu ya. Nah ini, tetapi sebenarnya perspektifnya jadi berbeda, bukan mempelajari tata bahasa terus ke Al-Quran, tetapi dapat jadi mungkin ya berbarengan lah, mempelajari Al-Quran dari perspektif tata bahasa. Nah artinya memang tetap harus memahami konsep, tetap ada materinya, seperti nanti yang kita diskusikan ini, ya. Tetapi tidak perlu terlalu kita bersusah payah harus menghafal, begitu. Nanti kita coba eksplorasi saja langsung ke Al-Quran menggunakan Kissof. Nah, dari Kissof itu nanti kita tahu ternyata ini seluruh ayat itu sudah di breakdown menjadi kata-kata, dan setiap kata sudah di breakdown menjadi sub-subnya. Misalkan dia kata ini ternyata gabungan dari misalkan haraf sama kata, atau kata kerja sama kata ganti misalkan begitu. Jadi sudah di breakdown. Nah, insya Allah dari sana menggunakan aplikasi Kissof ini kita sudah mampu untuk melakukan kajian morfologi dan kajian semantik itu dengan cukup tuntas lah ya. Terutama nanti kalau yang kamusnya juga udah dikeluarkan oleh Pak Budi itu ya. Karena kajian semantik itu sangat punya arti ketika kita mampu menggali makna dasar dari sebuah kata. Karena kata dasar dalam bahasa Arab itu mengandung makna dasar yang beragam ya. Nah, dengan cara seperti ini nanti akan hafal dengan sendirinya. Semakin besarnya jam eksplorasi terhadap ayat Al-Qur'an, itu insya Allah akan hafal sendirinya. Jadi akan paham dan hafal dengan cara mengeksplorasi. Tentu saja harus selalu kembali ke memahami konsep tadi, dengan juga ketika mengeksplorasi, menemukan sesuatu, coba kembali ke konsep, jadi bolak-balik begitu. Nah, insya Allah ketika berulang-ulang itu dilakukan, insya Allah nanti paham dan hafal dengan sendirinya. Ya, kira-kira seperti itu metode yang ingin dibuat, ya, walaupun sampai saat ini dapat jadi belum 100%.
Nah, apa sih arti penting dari memahami Al-Quran? Dari perspektif tata bahasa, nah ini ada beberapa hal yang secara pribadi ya saya merasakan kita itu lebih menyatu dengan Al-Quran karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, tentu saja feeling perasaan berbahasa Arab itu dengan bahasa Indonesia itu akan lain. Kita mempelajari Al-Quran dengan perspektif bahasa Indonesia akan sangat jauh berbeda dengan mempelajari Al-Quran dengan perspektif bahasa Arab. Ini yang mestinya kita coba sadari sehingga memang mau nggak mau kita harus mencoba belajar bahasa Arab, maksudnya tata bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Ya. Nah dengan itu nanti kita dapat menemukan perspektif baru, ya. Contohnya seperti kutiba yang kemarin sudah disampaikan itu. Ya. Kutiba di sana itu eh, saat ini seringkali dimaknai dengan diwajibkan. Nah, diwajibkan ini kan jadi di dalam pikiran kita itu lebih apa namanya? Lebih dimaknai atau dipahami itu harus dilakukan begitu ya. Nah, ketika itu dimaknai diformulasikan berbeda karena di sana mengandung suatu ketetapan oleh Allah yang udah pasti itu kalau ketetapan ya pasti udah wajib, udah tentu saja. Tetapi juga mengandung makna rumus atau formula karena ternyata kalau kita lihat ayat itu ayat itu mengungkap tentang transformasi ya, transformasi dari kualitas beriman menjadi bertakwa. Nah, kita sudah diskusi itu ada apa? Formula bagaimana Allah itu menyatukan bulan Ramadan, Al-Qur'an dan puasa, kemudian apa? Mendidik kita untuk mengendalikan diri dan satu lagi senantiasa berdoa gitu. Sehingga dengan adanya wawasan Al-Qur'an dan jawaban dari doa nanti kita menjadi orang-orang yang selalu terbimbing dalam jalan kebenaran ya. Perspektif-perspektif itu kita akan dapati ketika kita memahami Al-Qur'an dari perspektif bahasa Arab, tata bahasa Arab ya. Nah, disitulah kita akan jauh lebih mengetahui kehendak Allah. Ya, salah satu contohnya dalam rangkaian ayat Syam itu, ayat puasa. Kemudian, nah ini juga pengalaman pribadi, ini dapat melakukan validasi atas pemahaman yang ada saat ini, misal tentang sistem kalender Islam yang ternyata menurut saya ini hanya dalam tanda kutip ya, disebabkan oleh ketidakakuratan dari tafsir. Ya. Nah, kemudian selain itu ya dapat menyatukan keilmuan yang telah dikembangkan manusia dengan keilmuan agama ya, khususnya ini rekan-rekan peneliti ini ya insya Allah nanti dapat menyatukan Al-Quran, hadis, sains, engineering ya ilmu-ilmu sosial, humaniora semua disatukan sehingga eh, dapat membawa mungkin dapat membentuk keilmuan baru dan teman-teman semua juga memperoleh manfaat dapat beramal dengan ilmu-ilmu tersebut ya. Nah, insya Allah ketika mendalami Al-Quran dalam bahasa aslinya nanti akan ditemukan hal-hal baru. Ya. Baik, kira-kira itu pengantarnya. Kemudian, nah ini. Kalau kita lihat ragam ilmu tata bahasa Arab, ternyata masing-masing buku berbeda-beda ya. Tetapi ini ada yang cukup ringkas lah. Ini ada ilmu lughah, kalau ini tentang makna lah, kosakata dan maknanya dari kamus lah ini. Ya. Kemudian 2 dan 3 itulah yang kita akan pelajari. Itu tasrif mengenai morfologi tentang kata di sini ya. Kemudian nahu ini terkait dengan kalimat tentang apa namanya fungsi kata dalam kalimat itu sebagai apa subjek, predikat atau objek begitu. Juga ada ilmu lainnya, ada istiqoq, ini asal kata, kemudian balago. Balago ini penting ini. Ini Kang Adia sudah hadir juga ya. Ada temannya Kang Adia dari zaman yang tinggal di Maroko itu ternyata ahli bahasa Arab apa ini baru diomongin ikut join ini
Assalamualaikum Syekh Al Mubarok. Itu Kang Adia ini Pak Mubarok ini ahli balaghah dan iltifat. Jadi retorika dan satu lagi adalah perubahan dari kata ganti ya. Beliau sekarang tinggal di Maroko. Ini sekarang jam 8 berarti jam 1 dini hari di Maroko itu ya. Beliau join ini. Iya, ya. Nah, ini kita nanti eh, khusus 1, 2, 3. Kalau 1 melalui kamus memang, 2 itu sorof yang bisa dari tasrif, kemudian yang ketiga adalah nahwu. Kemudian, nah ini pengenalan sedikit aja, sangat simpel. Jadi nahwu sorof itu kedua ilmu digunakan untuk membuat kalimat yang benar ya. Nanti kalau balaghah itu sudah kalimat yang tajam, yang yang indah, yang bisa mempengaruhi jiwa seseorang itu masuk ke balaghah ya. Tapi dengan nahwu sorof dulu, insya Allah sebagai dasar sudah sangat mencukupi. Nah, nanti ada di dalam nahwu itu ada kata i'rab ya. I'rab itu perubahan harokat akhir ya. Ada domah, ada fathah, ada kasroh gitu. Ada tanwin dan sebagainya itu i'rab itu. Nah, kalau di dalam contoh ini contoh dari kalimat jadi di bahasa Arab ada 2 kalimat. Kalimat ini jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau ini adalah kalimat eh, kalimat fi'liyah itu ini ya kerja ya. Jadi kalimat yang didahului dengan kata kerja begitu ya. Ini jalasa ini kata kerja duduk, kemudian zaidun itu adalah orang ya, zaid. Jadi eh, ya kalau dari sisi bahasa Indonesia zaid telah duduk. Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa dahului dengan kata kerjanya jalasa zaidun. Nah, ini kenapa zaitun ini di sini daun mahtanwin begitu. Nah, itu nanti dipelajari di eh, nahwu. Kemudian juga zaitun itu berkedudukan sebagai subjek. Ini juga di eh, pelajaran nahwu ya. Kemudian ini sorof, ini juga saya berikan contoh sangat sederhana. Ini kita lihat dari kiri ke kanan ya. Ini ada kata alima, ya'lamu, i'lam begitu. Ini perubahan dari kata yang paling kiri itu dalam bentuk fi'il madi atau kalau tensesnya itu past tense begitu ya. Ini. Kemudian yang tengah ya'lamu itu berubah dari alima menjadi kalau di dalam bahasa Arab fi'il mudhari. Nah, kalau cuman dalam dalam bahasa Inggris itu ini tensesnya itu present dan future tense begitu ya. Sekarang dan akan datang itu di dalam fi'il mudhari itu. Jadi di sini berubah bentuk dari telah mengetahui menjadi sedang atau akan mengetahui ya'lamu ini. Nah, yang kanan itu iklam ini udah fi'il amar. Jadi ketahuilah begitu. Nah, inilah nanti perubahan-perubahan seperti ini yang kita pelajari di ilmu tasrif atau sorof itu. Ya. Nah, ini sederhana, tapi nanti memang banyak sekali wazannya. Nah, banyaknya wazan itulah yang nanti akan coba diberikan solusi menggunakan software ya, Kisop. Nah, ini kajian ini terkait dengan kompetensi terhadap Al-Quran yang pertama kan membaca, memahami, kemudian menerapkan. Khusus mengenai nahwu sorof dan tadi yang lugoh menggunakan kamus itu kita masih di bagian yang pertama, memahami dari sisi bahasa. Yaitu kalau secara detail itu morfologi dengan tentang kata ya, ini kita belajar sorof, kemudian semantik ini kita belajar ada 2 makna. Yang pertama makna leksikal dari kamus, yang kedua makna secara tata bahasa. Jadi kalau kita sudah A dan B sudah selesai, insya Allah sudah setengah jalan kita menguasai ini. Baru kemudian C dan D ini terkait dengan nahwu di sini. Terutama nanti mengenai terkait dengan uslub-uslub kalimat dalam Al-Quran itu sangat menarik. Itu mungkin kajiannya bakal lama juga itu ya. Nah, kira-kira seperti itu secara detailnya.
Nah, saya akan masuk ke pengantar kaidah bahasa Arab ini yang saya ambil dari buku itu, 4 langkah tepat membaca kitab Arab, metode lisannya karya M. Muhammad ini Afdol ya, LC. Saya perhatikan Pak Afdol ini merangkumnya menjadi suatu pelajaran yang sistematik dan mudah dicerna. Ini amal soleh bagi beliau ya. Tetapi memang ada yang saya tambahi dan sedikit-sedikit saya tambahilah. Ini jadi komponen bahasa Arab itu terdiri dari 3 ya, huruf, kata, kalimat. Nah, mohon teman-teman sedikit agak sadari bahwa kata di dalam bahasa Arab itu disebut al-kalimah, disebut kalimah ya. Jadi ini mohon jangan tertukar ini. Kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah atau kalam begitu ya, jumlah. Ini yang kadang-kadang agak membingungkan karena tertukar kan. Kalimat kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah. Nah, kata dalam bahasa Arab namanya kalimah begitu ya. Mohon ini jangan tertukar. Kalau huruf sama ya. Nah, huruf itu ya huruf hijaiyah itu alif sampai ya itu ya, tetapi dalam bahasa Arab itu dikelompokkan jadi 2, ada yang sahih dan ilah ya. Ilah itu huruf yang lemah lah, yang lemah begitu. Nanti itu terkait dengan perubahan dari katanya ya. Jadi huruf ilah itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Yang sahih itu yang selain 3 ini. Nah, kemudian untuk kata sendiri itu terdiri dari 3 jenis. Kata benda atau namanya ismun, begitu. Kata kerja, fi'il. Kemudian kata bantu atau kata sambung namanya harf ya. Harf ini. Ada 3 ini. Kemudian dalam kalimat, ini nanti juga saya tambahkan ya, kalimat pada intinya pokoknya terdiri dari 2, subjek dan predikat, kemudian pelengkapnya itu ada keterangan, ekor kalimat ya. Ekor kalimat itu apa ya, nantilah ya, nanti ada di ini. Ini nanti juga kelihatannya perlu ditambahkan dalam perjalanan bukunya tadi yang saya sebut scope segala itu dapat dipelajari, cukup cukup menarik untuk dipelajari. Ya. Nah, untuk jenis kata sendiri secara sederhana mungkin saya sampaikan seperti ini ya. Kata benda, ismun itu karakteristiknya seperti ini. Bermakna manusia, misalkan nama-nama manusia gitu ya. Ada Pranoto, Budi begitu itu ismun termasuk kata benda. Ada hewan, tumbuhan, benda padat, benda abstrak dan lain-lain ini semuanya adalah kata benda. Dia sudah memiliki makna sendiri tapi tidak terkait dengan waktu ya. Ini kata benda. Contoh-contohnya kalau di dalam Al-Baqarah itu 18314 itu ada siam ya, puasa, ada kum ini kata ganti, kemudian ada qobelu ya, ini zorof jadi keterangan waktu ini. Kemudian nomor 2 adalah kata kerja atau fi'ilun ya. Ini yang namanya kata kerja ya, mengungkap dinamika ini. Jadi mengungkap perbuatan dari subjeknya lah begitu. Ya. Memiliki makna mandiri, tapi terkait dengan waktu ini. Ya. Jadi dia tadi ada fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, dan juga ada namanya fi'il amar gitu ya. Jadi dia terkait dengan waktu kalau kata kerja ini. Ini contohnya amanu. Nah, ini kalau di Al-Baqarah 183 amanu ini fi'il madhi, dia telah beriman. Kutiba juga sama, ini fi'il madhi tetapi dalam bentuk pasif. Kemudian tataku ini berbeda, ini dalam bentuk fi'il mudhari ya. Jadi ini kata kerja dia selalu terkait dengan waktu yang mengungkap tentang aktivitas atau perbuatan.
Kemudian kata bantu atau harf, ya, harf ini tidak memiliki makna sendiri dia. Dia hanya memiliki makna kalau sudah berada di dalam kalimat. Misalnya adalah ini, ya yang di ini ya, Al-Baqarah 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ya itu adalah harf gitu. Kemudian ka seperti ala, kepada, min dari, la'ala, agar, ini semua adalah haraf. Ya. Nah, teman-teman nanti akan dapat sedikit mulai ya kita mulai mengenal lah. Nanti mulai mengklasifikasikan, misalkan kita ambil satu ayat, kemudian kita coba klasifikasikan ini harf, ini isim, ini fiil begitu ya. Moga teman-teman kalau ada pertanyaan ataupun terlalu cepat langsung diinterupsi saja ya, silakan. Ini saya akan masuk ke harf dulu ya, karena harf itu eh, semuanya itu harus dihafal. Nah, tapi nanti menggunakan kisah, saya kira teman-teman semua kita akan dibantu, nggak perlu hafal apa namanya semuanya dihafal, tapi nanti dengan eksplorasi insya Allah hafal dengan sendirinya ya. Ini harf-harf ini diklasifikasikan dalam jumlah hurufnya. Yang paling kiri atas itu satu huruf ya. Kemudian bawahnya itu dua huruf, kanan atas tiga huruf, kemudian bawahnya empat huruf, dan satu itu lima huruf paling paling bawah kanan. Yang satu huruf itu misalnya akan, nah itu harafnya adalah sa gitu ya. Kemudian sungguh ini la, dan itu wa, untuk ini li, kemudian maka itu fa, seperti itu ka, demi itu ta, apakah itu a, ya. Kemudian dengan to be gitu ya. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 9. Nah, udah ngapalin 9 ini ya. Kemudian di bawahnya ada an, lam, bal, laha, in, fi, iya, ini wa tadi huruf nida ini ya, wahai gitu ya gitu ya. Ai, id, an, lan, am, ma, hal, min, kai, au, kod, lau. Nah, ini kita perlu memahami satu persatu dulu, tetapi memang jangan dipaksakan untuk hafal, paling tidak tahu dulu lah. Nanti ketika kita sudah masuk ke ayat, insya Allah akan tahu penggunaannya. Kemudian juga ada ini yang tiga huruf, ala, ada ya-nya ini. Kemudian saufa, ala, id, id, idan ya, idan, ilai, summa, kemudian ini, ruba, kemudian inna atau anna, ya, dan seterusnya. Ada na'am, ajal juga. Kemudian yang empat huruf itu ada ka'anna, hatta, imma. Betul nggak ya ini empat huruf? Betul ya, karena ada tasdid ya. Kemudian kecuali illa, lauma, kala, la'ala, lakin, amma, lama, idma, laula. Ya, ini semua empat huruf. Juga ada lakin, nah ini 5 huruf, 1, 2, 3, 4. Keempat ya ini ya. Cuman diklasifikasikan 5. Ya. Ya ini teman-teman mungkin juga nanti sambil kita koreksi, jadi saya mengambil dari referensi 4 langkah ini, nanti dalam perjalanannya sambil kita cek sama-sama dan juga kita cari penggunaannya. Nah sebelum lebih jauh kita ke ayat, saya ingin mengenalkan dulu ke teman-teman, haraf ini ternyata dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Ya ini di haraf saja sudah lumayan rumit ini ya. Jadi ada haraf khusus yang masuk ke isim, dan ada haraf yang khusus masuk ke fiil, dan juga ada yang masuk ke dua-duanya, begitu ya. Artinya apa? Kalau ada haraf yang khusus masuk ke isim, itu eh, setelah haraf ini, itu setelahnya pasti kata benda, begitu ya maksudnya ya. Ya misalnya di Al-Baqarah 185 itu ada ini apa namanya, ya ayyuha. Nah ayyuha ya.
Oke. Oh ya, ini Mbak Gita, makasih. Ya, Lakina itu ada hamzahnya ya. Jadi 5 huruf mungkin. Iya, ya betul. Iya. Baik, ini haraf khusus masuk yang isim itu adalah haraf yang setelahnya, setelah haraf ini itu pasti kata benda, begitu ya. Jadi nanti, ketika kita tahu haraf-haraf ini, itu kita mudah untuk mengidentifikasi kata benda. Jadi salah satu untuk melakukan identifikasi kata benda adalah melakukan identifikasi harf ini, ya. Ya tentu saja kan harus dihafal ini kan. Ada huruf syarat, ada huruf, nada ini ya, huruf untuk memanggil. Ayah, ayah gitu, hayya, ayah ini semua adalah huruf nada, kemudian ini huruf syarat ini, laula, andaikan tidak, lauma, kalau bukan, kemudian ada huruf istighna, pengecualian ini ila, kemudian huruf tafsil ini, adapun amma, imma, ada kalanya gitu ya. Kemudian ini ada huruf musabbahah bil fi'il. Jadi ini huruf yang menyerupai kata kerja lah begitu ya. Ini inna, anna, lakinna, la'ala, laita, la, ka'anna begitu ya. Misalkan di itu yang Al-Baqarah 183 la'alakum begitu ya. Itu kan didahului la'ala terus kum. Nah, kum itu pasti dia isim begitu ya. Jadi setelah la'ala dia pasti isim. Satu lagi adalah huruf jar. Nah, huruf jar ini ada kekhususan juga karena nanti setelah huruf jar itu biasanya huruf setelahnya pasti isim tapi dia harus kasroh begitu ya. Itu nanti kita bisa cek ada wawu, wa, ta, ka, kemudian hatta, ruba, ada, khola, khasa, ada min, fi, ya. Di dalam Al-Baqarah fi 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi fihi begitu ya. Itu nanti ada aturannya bahwa setelah jar itu harus majrur begitu. Harus kasroh. Ada ala, ada an, ada mud ya. Nah, ini teman-teman semua biasanya kita merasa berat dalam memahami eh, nahwu sorof ya, itu karena banyak yang harus dihafal seperti ini. Nah, tapi insya Allah nanti Pak Budi akan buatkan khusus user interface-nya ya, yang sekarang juga sudah bisa, nanti kita lihat Kisof versi 9, nanti kita akan bisa melihat penggunaannya ini di dalam Al-Quran. Nah, kemudian harf yang khusus masuk ke fi'il, itu ada beberapa ini huruf tahqiq ya, sungguh gitu. Ini kalau di Al-Qamar itu laqad, jadi ada habis lam, ada qad, yasarna ya, yasarna itu dia adalah kata kerja. Jadi kata-kata yang setelah haraf ini ya, kata-kata yang di depannya haraf ini itu adalah kata kerja. Jadi ini haraf-haraf ini juga nanti digunakan untuk mengidentifikasi bahwa di depan kata ini itu pasti adalah kata kerja. Ya, ada saufa, ada sa, ya ada in, lau, lama, ada lam, in, li ini ada ya di sini ada. Jadi ini ada 5 klasifikasi. Ini maksudnya apa? Nah, ini nanti kita juga harus dalami tahqiq, kemudian atau namanya taklil, ada huruf syarat pada mengandung persyaratan atau nanti di dalam kalimat menjadi sebab akibat ya. Kemudian ini huruf istiqbal ini menunjukkan jauh dekatnya tapi dari sisi waktu, yang jauh itu saufa, yang dekat itu sa. Kemudian ada huruf jazm. Huruf jazm itu dia kalau ada lam terus diikuti dengan kata kerjanya itu diakhiri dengan sukun gitu teman-teman ya, mati gitulah ya. Itu namanya jazm. Jadi kata kerjanya nanti dia huruf terakhirnya itu sukun, disukun, dimatikan ya. Kemudian ada huruf nasab gitu, nasab.
bahwa untuk ini kalau nasab itu fathah ya. Jadi nanti kalau ada kata haraf ini kemudian diikuti kata kerjanya akan bentuknya di akhir katanya menjadi fathah ya. Kemudian satu lagi, ini adalah haraf yang umum masuk ke isim maupun fiil. Nah, ini ya bisa dua-duanya kan. Kalau ada haraf ini ya kita nggak tahu yang setelah kata ini isim atau fiil. Ya kita harus cermati nanti tanda-tanda lainnya. Ada huruf istifham ini, istifham. Jadi untuk bertanya ini ada hal dan a untuk menanyakan sesuatu. Kemudian huruf jawab ini untuk menjawab ya betul, tidak, jangan sekali-sekali begitu ya. Oke. Kemudian ada huruf athof, ini athof biasanya memang untuk menggabungkan dua kalimat atau dua topik, ada wawu, fa, tuma, au, am, lakin, bal, kata gitu ya. Ini athof, ini untuk menggabungkan dua kalimat atau dua ayat juga bisa. Kemudian ini ada jenis huruf ukro gitu ya. Ada nafi, mufajaah, taklil, tanbih, istiftah, tafsir, tanbih begitu ya. Nah, ini juga perlu kita pahami, kemudian sedikit-sedikit lah diingat walaupun insya Allah nanti dibantu dengan software akan lebih jauh lebih mudah. Iya, baik teman-teman, saya ulangi dulu dari ini tadi ya. Jadi bahasa Arab itu komponennya ada 3, ada huruf, kata, dan kalimat. Mohon sadari bahwa kata dalam bahasa Arab itu namanya kalimah begitu ya. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab itu namanya jumlah. Ini jangan kebolak-balik ini ya. Kemudian kita belajar ini dulu jenis-jenis kata. Ada kata benda, kata kerja, dan kata bantu begitu ya. Kata benda tidak terkait waktu, sedangkan kalau kata kerja terkait dengan waktu. Nah, yang haraf ini dia harus tergabung dengan kata lain dalam satu kalimat sehingga dia menjadi satu yang bermakna. Ya, kita mengenal dulu haraf karena haraf ini memang kata-kata yang sudah baku begitu ya, yang jumlahnya lumayan begitu, lumayan banyak. Kita pahami sedikit demi sedikit aja. Ini ada klasifikasi berdasarkan jumlah huruf, 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, begitu ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah karena haraf itu ada yang khusus dia haraf itu mendahului kata benda, ada haraf yang khusus dia mendahului kata kerja, dan juga ada yang bisa masuk ke kedua-duanya. Ya. Nah, tentu saja kalau nanti kita sudah mengenal, oh ini haraf yang pasti setelahnya kata benda. Nah, itu memudahkan kita untuk mengetahui bahwa di depannya kata benda ya, seperti ada tadi laula, ya, ayya gitu, ayat. Kemudian ada huruf jar. Ini insya Allah banyak sekali ditemukan ini di Al-Qur'an huruf jar ini. Min, wa gitu, fi ya. Bi, bismillah itu huruf jar gitu, bismi ya. Kemudian ini ada haraf khusus yang masuk fiil, ada huruf yang menyatakan kesungguhan ini, qad ya. Ini qad bisa juga kadang. Jadi ini kalau masuk fiil madi dan mudhari akan berbeda ini. Kemudian huruf yang menyatakan jauh dekatnya tapi dari sisi waktu ada saufa dan sa ya dan sebagainya ini kita pahami satu persatu dan juga ada isim yang masuk kedua-duanya. Nah, kita coba sekarang ke contoh ke ayat Al-Qur'an ini ya, ke Al-Baqarah 183 dan 184. Coba teman-teman cek begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini mana yang harf ya. Nah, tentu saja ini ada ya, ini harf ini ya. Nah, ini harfnya harf yang masuk ke isim atau ke fiil.
Masalahnya itu kan, atau masuk yang kedua-duanya. Nah itu, pertama kali saya kira kita nggak akan hafal, pasti balik lagi ke sini kita nyari-nyari begitu ya teman-teman ya. Waduh ketemu ternyata ada di sini ada ya ini, itu huruf nada, huruf memanggil ini. Dan yang setelah ini pasti dia isim atau kata benda. Ya makanya kita lihat, oh ini itu ya ini harf, dan harf setelah ini itu kata benda. Berarti ayyuha ini adalah kata benda. Ini namanya munada, itu yang dipanggil itu ayyuha itu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Alladzi ini perlu dicari-cari ini harf enggak ya di situ di tabel-tabel ini. Kalau enggak ada di situ ya udah ini bukan harf ya. Amanu juga bukan harf, kutiga bukan. Allah dicari-cari di situ. Oh, ternyata ada. Coba dicari ya. Allah di mana ini? Allah. Nah, ini ya. Atas atau kepada begitu ada. Berarti setelah Allah ini adalah kata benda ya. Ala kum. Nah, ini. Kum itu adalah kata ganti kamu. Ini kata benda ya. Kemudian siam ini bukan huruf jar. Ada ka, ini seperti, ini juga huruf haraf lagi ya. Ma itu biasanya juga di ini dalam isim apa istifham begitu atau ini ya istifham setahu saya. Kemudian kutiba tidak, ala ketemu lagi ala sama ini ya. Ala ini adalah haraf lagi. Jadi alladzi ini kata tunjuk sebenarnya ya. Ini ini isim begitu ya, ini isim dulu lah begitu. Kita klasifikasikan dalam isim dulu. Kemudian min ini haraf lagi. Kemudian setelah min ini qabl ini adalah isim lagi. Kemudian ada la'ala dicari di tabel itu lagi, ada ya la'ala. Oh ini harf gitu. Dan setelah la'ala adalah isim atau kata benda, kum itu kata benda ya. Jadi di sini ada harafnya ya, alai, ka, ala, min, la ala begitu ya. Ini semua adalah harf gitu. Nah, kemudian yang di 184, nah ini gimana ya? Melihat mana yang harf ini? Ayaman ini ini ada tanwin. Wah, ini nanti harus masuk ke tanda-tanda ini dulu ini, tanda-tanda isim ya. Kemudian makdudat. Nah, ada fa di sini. Ya, fa ini harf ini. Kalau dilihat di tabelnya tadi yang satu huruf, nah ada fa. Fa-nya ada nggak di sini? Ini ya, yang satu huruf ini fa ini ada ini, maka ini ya, fa. Ya. Pastinya ada di sini, fa, 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 fi. Oke ya, itu haraf. Mestinya harafnya masuk ke, jadi bisa ke isim, bisa ke fiil ya. Ini fa, ini maka ini. Jadi dia termasuk huruf atof begitu. Ya, ini. Kemudian ada kana. Oh maaf, ini kana ini lain ini ya. Ini kana ini mestinya nanti termasuk uh, isim ini nanti ini. Kemudian ada min ini haraf ya. Terus kum, maridon, au, ini ada au, ala, ini juga nanti dilihat di tabel lagi begitu. Ini termasuk haraf. Kemudian ada min, terus ada wa ala, kemudian terus saja. Ini ada fa lagi, kemudian ada wa'an, wawu dan an, ini wa dan an ada dua. Terus ini mestinya termasuk in ya. Ta'lamun enggak ini ya. Ini termasuk ini. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya, kalau tanpa software tentu saja kita harus kembali lagi ke tabel ini. Kita lihat cermati satu-satu, nyari-nyari.
Ini termasuk isim apa haraf yang masuk isim atau bukan? Kalau bukan termasuk haraf yang khusus masuk ke fiil enggak? Oh bukan. Pasti ada di sini begitu ya. Dicari-cari begitu. Nanti lama-lama kalau mencari-cari begitu saya kira juga hafal gitu ya. Nah, tetapi agar lebih memudahkan kita coba ke kisah ya. Nah, ini sudah kelihatan ya teman-teman ya. Ini kisah versi 9, ini oleh Pak Budi memang belum disebarkan begitu ya. Eh, tetapi insya Allah moga-moga nanti kita dapat terbantu betul-betul mempelajari Nahwu Shorof itu menggunakan aplikasi Kisof ini ya. Ya tadi karena seringkali karena banyaknya aturan, banyaknya pola itu seringkali kita keder duluan ya. Tidak malah belajar Nahwu Shorof, tata bahasa, tapi udah takut duluan, jadi mental lagi begitu ya. Nah insya Allah kalau dengan Kisof ini jauh dimudahkan. Ini di sebelah kiri atas ada nomor ayat ya. Jadi ini teman-teman nanti kalau iya, saya kira ada yang bicara. Ada nomor ayat, kemudian nanti bisa dicari di sini. Nah, kebetulan tadi udah saya cari, jadi di sini 3 digit pertama adalah nomor surat, 3 digit berikutnya itu adalah nomor ayat, kemudian 3 digit selanjutnya adalah nomor kata, begitu ya, nomor kata. Ini kalau di find next nanti akan menuju ke sini. Ini Al-Baqarah 183 kata yang pertama. Nah ini kalau dilihat kata yang pertama teman-teman dapat lihat di sini ya. Ini ada ya ayuha. Nah ini sudah didekomposisi ya. Ya itu keterangannya adalah fog. Pak Budi ini fog ini apa Pak Budi dalam bahasa Inggrisnya saya belum hafal ini. Fog ini apa? Ini kalau tadi dalam ini pasti harf ya. Harfnya masuknya ke huruf nada, huruf untuk memanggil ini. Nah, hanya dalam ini kan keterangannya masih bahasa Inggris ya, fog itu. Kemudiannya ayuha, maaf ayuha ini keterangannya ada n itu noun ya. Ini isim, kata benda, begitu. Nah, tentu saja kalau ini nanti kita coba, ya itu apa ya? Nah, itu sudah ada keterangannya juga di sini, seperti dalam materi tadi. Teman-teman akan sekaligus membuka konsepnya, membuka teorinya, membuka apa peta konsep mind map-nya, sehingga ketika mempelajari satu kata pun itu nanti berusaha untuk menghubungkan ke totalitas pemahaman ya. Nah, dengan begitu insya Allah bolak-balik aja insya Allah nanti paham dan hafal dengan sendirinya. Ini next kata selanjutnya adalah alladzi ya. Alladzi di sini adalah rel. Rel ini isim apa di sini ya? Isim mausul di sini. Ya, ini untuk menunjukkan jadi yaitu ya orang ya itulah orang-orang yang kalau di sini ya orang-orang yang ini menunjukkan jamak ini alladzi ya. Jadi nanti rel segala ini coba nanti Pak Budi kita ubah juga dalam apa tag dalam bahasa Indonesia begitu ya. Jadi ada bahasa Indonesia ada bahasa Inggrisnya. Setelah itu ada kata amanu. Nah, amanu itu terdekomposisi menjadi dua ya. Ini amanu, ini verb, kata kerja, dan wawu alif ini yang menunjukkan di situ ada kata gantinya. Jadi kata ganti mereka begitu ya. Selanjutnya di sini di Kisof ini juga sudah ada akar katanya ya. Teman-teman dapat lihat ini akar katanya. Ini sangat
sangat penting nanti untuk kita mencari makna di kamusnya ini. Ya. Jadi kalau suka nanti ini untung masih amanu masih aman ini kita mungkin nyari dari hamzah ketemu ini. Tapi nanti kalau berubah depannya itu kalau kita nggak tahu akar katanya, wah ya susah nyari di kamus bahasa Arab itu ya. Ini. Kemudian selanjutnya kutiba ini verb ya. Kasih ini aja ya Mas, kasih tisu aja di tisu. Ya. Akar katanya kataba ya. Ini Pak Budi kemarin yang saya katakan wazannya belum muncul ini. Ini wazannya adalah fu'ila gitu ya. Itu dari fa'ala dari fu'ila ini. Ini wazannya. Kemudian ala, ini preposition ada. Ini harf sebenarnya ya. Harf. Kemudian kumu ini kata ganti ini, kumu. Kemudian selanjutnya ada alif lam, al siam. Jadi ini alif lam, sedikit saya agak melem. Alif lam sama tanwin, alif lam ini menjadi tanda bahwa setelah alif lam itu adalah pasti adalah isim atau kata benda. Jadi siam ini noun ya. Jadi alif lam ini adalah huruf yang mengungkap bahwa ini adalah kata benda yang khusus begitu, benda yang khusus. Kecuali di alhamdulillah, alhamdulillah alif lam di situ berarti istri gogiyah. Jadi apa? Istri gogiyah itu mengungkap tentang seluruhnya, keseluruhan begitu ya. Jadi keseluruhan puji itu milik Allah. Alhamdulillah itu berbeda di sana. Tapi secara umum alif lam itu menunjukkan kekhususan, dan itu eh, menyatu dengan kata benda isim. Jadi ini nouns. Juga di sini wazannya sudah keluar. Fi'ala ini wazannya ya. Ini wazan buat siam ini. Siamnya. Akar kata dari siam ada sawama ini. Sawama di sini. Ya. Gitu teman-teman ya. Ini sudah sangat enak untuk belajar soroh, morfologi, dan juga semantik. Ya. Semantik itu nanti kalau Pak Budi sudah dapat mengeluarkan kamus ini berpuasa ini dapat dikeluarkan akar kata dari sowama itu maknanya apa saja, medan makna dari sowama itu. Itu kajian tersendiri yang kita nanti dapat memperoleh kedalaman kemudian variasi ya, keluasan dari satu makna dari sebuah kata di dalam bahasa Arab. Selanjutnya ini ka ya, kama. Ini ka itu tadi adalah haf, ma itu apa-apa ya. Jadi ya seperti atau sebagaimana lah ya. Seperti ya sebagaimana. Kemudian kutiba sama ya, tadi kutiba sudah. Oke. Ala juga sudah tadi. P itu preposition, alladzi tadi sudah isim mausul yang menunjukkan ini apa? Kata benda untuk menunjukkan. Kemudian min tadi min ini termasuk haraf jar ya. Haraf jar, makanya di sini kan setelah min itu pasti dia isim qobli tapi dia ininya kasroh ini, qobli. Jadi itu memang nanti ada pengecualian tapi kita umumnya dulu lah. Setelah huruf jar dia harus majrur, harus kasroh begitu. Min qobli. Nah, kum ini masih isim, tapi di sini adalah isimnya isim domir atau kata benda atau kata ganti ya. Kata ganti orang begitu. Kemudian ada la'ala termasuk haraf tadi ya. Haraf yang masuk setelah la'ala ini pasti isim begitu. Makanya kum ini adalah isim kata benda. Kemudian satu lagi tataku ini kata kerja, tapi ada wawununnya. Wawunun ini menunjukkan dia kata ganti dari orang-orang begitu. Ya. Nah ini nanti termasuk di dalam tasrif yang dia kata kerja yang berubah
karena dia bergabung dengan kata ganti orang begitu. Ada yang kalau yang tunggal nggak ganti, yang dua juga yang jamak begitu. Nanti gantian kata kerjanya bentuknya akan berubah ya. Nah, kira-kira itu teman-teman semua, ini dengan Kisof ini insya Allah nanti kita dapat dipermudah belajar nahwu sorofnya. Kemudian satu lagi saya menunjukkan ke teman-teman ini juga ada link ini, teman-teman juga dapat melihat ini korpus Quran, ya. Saya kira saya pernah. Teman-teman juga dapat melihat di sini, ya, ada korpus Quran ini buatan Leeds ya, buatan KAIS dari mana ini? Oh iya betul ya, Leeds University ya, University of Leeds ada Language Research Group. Jadi kalau ini juga sama membagi-bagi. Ini ada morfologinya kan seperti ini. Faman itu di dekomposisi ada fa dan man gitu ya. Fa itu apa? Itu dijelaskan di sebelah kanannya ya. Ada prefix, presumption, particle ya. Ini harf sebenarnya ya. Kemudian man ini apa? Ini apa di sini isim syarat ini untuk syarat ini. Nah, yang sebelah kiri itu ada makna dalam bahasa Inggris, but whoever gitu, faman ya. Ini adalah kajian morfologi ya. Teman-teman bisa melihat di sini semuanya. Insya Allah ini juga sudah divalidasi ya, bisa dilihat begitu. Tetapi memang untuk pencarian memang ini didesainnya satu-satu gitu ya. Nanti memang jauh lebih mudah dengan Kisof karena bisa per ayat juga bisa mendetail nanti dengan Kisof. Ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ini masih ada materinya memang lebih banyak lagi, tetapi kelihatannya kalau dihabiskan sekarang kok kayaknya terlalu banyak juga ya. Jadi setelah ini kita sudah melihat menggunakan Kisof dan korpus Quran. Nah, kemudian di sini teman-teman, waduh ini kurang besar kali ya. Jadi identifikasi kata benda, teman-teman bisa melihat ini sebenarnya kata benda, isim, atau kata kerja begitu. Nah itu kita bisa melihatnya dari dua cara, tanda dan makna. Ya, tanda dari sebuah kata itu dia itu adalah kata benda atau isim itu kalau dia didahului dengan alif lam atau diakhiri dengan tanwin begitu. Ya, dua tanda ini alif lam dan tanwin itu ciri khas dari kata benda. Ya. Kalau ada itu salah satunya, ya udah itu dipastikan kata benda. Begitu. Kemudian ada tak marbutoh, karena tak marbutoh itu seringkali itu dijadikan apa namanya nama ya, nama wanita gitu ya, gendernya yang wanita gitu. Itu di akhir dengan tak marbutoh. Juga tadi ini harf yang khusus masuk isim tadi yang sudah kita pelajari ada haraf jar, inna dan kawan-kawan, ada istiqna ya, ilah, ada panggilan tadi ya, nada. Kemudian satu lagi itu nanti kita mengenal ada dua kata yang digabungkan, itu ada idofat begitu. Nah, kalau yang kata kedua itu kasroh, itu idofat, nah, itu kata benda gitu ya. Gitu. Ada ciri-cirinya. Jadi ini tanda-tanda ini yang perlu kita pahami dan ya sedikit banyak dihafalkan lah, begitu lah ya. Nanti kalau kita tahu di Al-Qur'annya tadi seperti asyam kan ada alif lam. Oh ini kata ada alif lamnya, oh, ini kata benda gitu ya. Kemudian bil makna itu kalau kita tahu maknanya itu bermakna konkret, ada Al-Baqarah misalnya gitu kan sapi gitu. Ya sapi kita tahu benda lah udah pasti. Atau mungkin sifat itu misalnya besar, kecil itu juga isim tapi abstrak ya. Nah, yang 8 makna isim ini mohon waktu ini nanti saya detailkan ini ya, rinci ada 8 ini.
ada kata tunjuk tadi isim mausul alladzi, kata ganti tadi kum, kata sambung, kata syarat, kata tanya, kata bilangan, ada dorof, ada siim fiil. Nah ini 8 isim baku. Nanti insya Allah saya detailkan. Tapi secara garis besar teman-teman ini apa namanya melihat ini dulu deh bahwa untuk mengidentifikasi kata Arab apakah ini kata benda atau bukan, nah kita harus tahu tandanya. Tandanya tadi alif lam sama tanwin, terus sebelumnya dilihat ini harafnya apa ini. Nah ini mau nggak mau harus ngapalin ini toh, ya. Dan juga ada ini akhirannya tak marbutoh atau bukan. Tak mar oh ini kata benda. Ya kira-kira begitu. Ini nanti insya Allah didetailkan 8 isim baku ini. Nah ini contohnya tadi ayyuha ini kan isim ini kan didahului sama ya ini ya. Ya, setelah ya ini huruf panggilan, huruf nida ini ya oh ini isim. Alladzi ini juga isim juga ini. Ini isim mausul tadi ya untuk menunjukkan. Kemudian amanu ini kan kata kerja tapi ada wawu alifnya. Ini menunjukkan kata ganti ini, kata ganti orang-orang. Kutiba nggak ada tanwin, nggak ada alif lamnya, bukan. Nah ya. Alai ini haraf, setelah alai apa? Oh ini isim lagi ya. Kemudian asyam ini ada alif lamnya, oh ini isim ya. Terus ma ini isim juga. Kemudian aladi sama di depan. Qoblikum ini dua-duanya setelah min ini ada qobli, oh ini isim. Kum ini sama dengan ini tadi kan. Alaikum ini sama, ini kum itu katakan isim juga. Nah, setelah la'ala, ini kum, ini juga isim juga ya. Kemudian tatakun ada wawunun, ini menandakan dia jamak ya. Ini berarti isim juga. Nah, begitu kira-kira ya teman-teman ya. Dilihat dari tanda-tandanya apakah dia punya tanwin atau alif lam, kemudian apakah ada haraf, ada huruf ya, huruf itu kata bantu tadi yang mendahuluinya gitu. Atau mungkin dari maknanya kita bisa tahu itu kata benda atau bukan. Kemudian yang ini satu lagi identifikasi kata kerja itu juga sama. Yang pertama kita ketahui kata kerja itu ya dari tandanya. Ya dilihat aja itu ada tanwin sama alif lamnya enggak. Kalau enggak ada, nah itu kemungkinan besar kata kerja ya. Kalau enggak ada ini. Nah, terus dilihat haraf khusus yang masuk ke fiil tadi. Apakah ada haraf-haraf jasem ini? Ada lama, alam gitu ya, inna, ila gitu. Jadi jasem ini berakhiran sukun ya. Ya ini juga menjadi tanda kalau ada kata kerja kok akhirannya, ya ada kata bahasa Arab kok akhirannya itu mati. Wah itu tandanya kata kerja. Ya, mati atau fatah ini nasab ini. Tapi didahului dengan huruf-huruf ini. Kai, terus li, hatta gitu. Atau awalan lain tadi seperti saufa, sa, kode ya. Itu setelahnya itu dipastikan juga fiil gitu. Atau yang kedua adalah dari wazan atau polanya karena pola fiil mati, fiil mudhari, fiil amar ini berbeda-beda ya. Fiil mati itu ada 3 kata, ada 4 kata nanti ya. Itu kebanyakan eh, polanya adalah fa'ala, tapi nanti ada ininya, ada tak fa'il atau tak menjadi subjeknya itu diakhiri dengan tak mati atau tatuti begitu ya ini ya. Kalau akhirannya di itu ada tatuti atau tak mati, nah itu fi'il mati itu ya. Oh ini berarti kata kerja. Kemudian kalau itu fi'il mudhari itu didahului dengan huruf mudhoroah ini. Anita itu sebenarnya. Alif, nun, ya, ta gitu ya. Seperti tadi apa sih tataku itu kan didahului dengan ta ya. Oh ini kata kerja begitu ya. Tataku ya, cuman itu ada wawu nunnya masalahnya ya. Dan biasanya ini berakhiran rofa atau doma.
Nah, begitu teman-teman, oh ya contohnya ya, ini contohnya ini. Ini contohnya amanu begitu ya. Nah ini masalahnya memang kita tahu kalau wawu alif itu tadi sudah kata ganti, amanu itu dalam bentuk fi'il madi ini ya, ada 3 huruf ini amanu. Kemudian kutiba ya, ini juga kata kerja, ini akhirnya fatah begitu ya. Kemudian satu lagi ya tataku tadi, begitu ya. Nah ini teman-teman, jadi 3 itu tadi apa namanya? Yang pertama kita perlu tahu dulu tentang harf begitu, harf huruf ini perlu kita pahami, kemudian kita latih dulu sajalah sebanyak-banyaknya, kemudian kita juga mempelajari tanda-tanda dari apakah itu kata benda atau bukan begitu ya. Tanda yang paling umum ada alif lam dan tanwin, terus ada tak marbutoh di akhir katanya, dan ini ada haraf-haraf yang masuk ke isim atau masuk ke isim itu maksudnya mendahului isim itu. Jadi setelah haraf ini itu nanti dipastikan itu isim. Atau dari maknanya gitu ya. Ini ada 8 makna isim nanti insya Allah diperinci nanti. Nah setelah itu, setelah kata tadi ada harf, ada kata benda atau isim, satu lagi adalah kata kerja. Ya itu dibalik aja, kalau kata benda itu ada alif lam sama tanwin, kalau nggak ada alif lam sama tanwin, nah itu kemungkinan besar kalau itu nggak haraf ya, ya itu ini kata kerja lah begitu ya. Cuman kalau haraf saya kira teman-teman nanti bisa tahu haraf itu memang khusus, insya Allah ketahuan lah ininya ya, bentuk-bentuknya secara khusus. Jadi kata kerja dengan harf insya Allah sangat terbedakan. Apalagi nanti juga ada haraf-haraf yang khusus mendahului fiil ya. Ini yang akhirannya nanti jadi sukun, akhirannya fathah gitu ya. Atau nanti kalau kata kerja itu dari wazannya. Ini pola ini kita memang belum masuk ke wazannya. Sedikit banyak dikenalkan lah bahwa kata kerja itu tadi terkait dengan tenses, dengan waktu, ada fiil madi itu past tense, itu diakhiri dengan tat itu, tapi memang tidak hanya ini ya, nanti kita lebih ini. Tapi ini tanda-tanda aja. Kemudian fiil mudhari itu uh, present dan future tense gitu. Ini didahului dengan huruf alif nun ya ta nah, itu ya, atau anita lah itu gampangnya ini ya. Berakhirannya domah atau rofa. Satu lagi adalah fiil amar itu ya. Nah ini nanti kalau yang wazan kita kita rinci lagi nanti di kajian kita selanjutnya. Ini contoh-contohnya dan ini klasifikasi saya kira nanti saja ya. Eh, yang jelas dari bagian pertama ini mestinya itu teman-teman kita semua sudah sebagai pemula sudah akan memahami sorof sampai wazan nanti perubahan kata benda dan perubahan kata kerja dan diakhiri dengan eh, cara bagaimana kita mencari makna dari kamus gitu ya. Karena kalau yang tidak terbiasa tadi dalam Al-Quran kan kata-kata itu sudah berubah begitu ya. Jadi kalau sudah berubah kita nggak bisa mencari makna dari kamusnya dari kata yang sudah berubah itu. Ya. Nah itu kita harus tahu nanti akar katanya apa atau apa kata aslinya apa gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau kita nanti sudah ada kisah, ini semua akan sangat terbantukan teman-teman semua tidak perlu mungkin bersusah payah menghafal, cukup memahami dulu sedikit-sedikit, terus nanti ke kisahnya coba dieksplorasi melalui kisah, kemudian mungkin balik lagi ke sini untuk memahami totalitasnya, dari sini kembali lagi ke kisah untuk melakukan eksplorasi, nah terus menerus begitu saja, insya Allah nanti kita semua akan paham dan hafal dengan sendiri. Ya, sementara mungkin begitu dulu dari saya. Monggo kalau ada pertanyaan atau koreksi, silakan. Monggo teman-teman.
Pak Budi mau menambahkan? Kang Adia? Atau ini nih, Kang Adia biar sama nanti Syekh Mubarak ini kita tanya juga ini. Silakan teman-teman, monggo kalau ada pertanyaan dulu. Mungkin kalau terlalu cepat. Mubarak ya, Mubarak, Pak. Ya, Kang Adia sambil dikenalkan. Syekh Al-Mubarak, please introduce yourself. Ya, Kang Adia silakan dibantu ya. Ahlan wa sahlan, Syekh. Terima kasih. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How is وشهر Morocco? مبارك علينا وعليكم بالخير والسلامة إن شاء الله. Amin. ونسأل الله العظيم أن يصرف عنا هذا الوباء وأن يكفينا شر الداء برحمته الواسعة إنه على كل شيء قدير. So we are trying to explain in English, but Yes, thank you. Teach you bahasa Indonesia ya. Yes, thank you so much for this meeting. I am Mubarak Al-Oud. I am from Yemen. I am expert in linguistics, Arabic or English. In addition to finally an expert for learning non-native speakers. أيضا متخصص في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. In what campus? Now I am, yes, my specialized is in the translation of the rhetorical styles in the Holy Quran. Yes, but I am also expert in the Arabic, such science or the Holy Quranic sciences. Now I am in Morocco. I am very happy. أنني سعيد جدا للقاء هذه الكوكبة. I am very thank you so much for all of you. I am very happy to meet you from Indonesia, who enrich, yes, who enrich our meeting, والذي زدتمونا معرفة وعلما فجزاكم الله خيرا. وأتقدم I introduced my thanks to Prof. Pranato Hidayah Rusmin. Pranato Hidayah. Yeah, it's okay. Yeah. Who give more details about the primary or the principle or the essential of the structure of Arabic, the syntax of Arabic. He tries to tackle many perspectives view, such as the syntax and the morphological patterns. In fact, I am very grateful to hear him. I guess some meaning, but there is one small note about in. It can be used, he said in his discussion or in his speech, in إذن وإذا. There is a difference between them. إذن, it is used for investigation or realization. Okay. But إذا can be used as a condition. Okay. Such إذا as and إذن, yeah. إذا and إذن, yeah. Okay. Yes. إذن وإذا. Yeah. إذن is used for investigation or realization such as إذن أنا فهمت الدرس. This is a realization or إذن يجب أن تدرس. Then إذا
another use. في حروف الشرط the letters of condition, we must add in. It is used as حرف شرط وحرف such as لولا ولو ما. There is two tools you mentioned, but we can add in. It's used as كحرف شرط أو كحرف جزم. Okay. Both cases can be used. Thank you so much. I can't express about my feeling to all of you. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هناك شيء استفسار أو نقطة معينة ممكن. Thank you, Jaya. Thank you very much. Khairan. Ya, silakan. So, Mr. Mubarak, have you ever checked the Corpus Quran sites from Leeds University, or maybe have you tried the annotation from this Haifa annotation, which has been shown before by Mr. Pranoto? Can you share the screen again, Mr. Pranoto, the annotation? Oh, yang Kisaf atau yang Leeds, yang Corpus? Yang Kisaf kan ada atribut 1 sama atribut 2. Atribut 1 is from Leeds. Atribut 2. Nah, this one, Mr. Mubarak, can you see the small tagging there? Yeah. Can you? Yes. Actually, what Mr. Pranoto explained just from the structure, it's explaining about this both Arabic term and English term. But Mr. Pranoto sebut ism or noun in bahasa is kata benda, like that. So we have our term also for this annotation. So what I ask you is tadi yang mana vocative ya? Oh, ini yang awal ya. Ini. Okay. From Tidak tadi itu. Araf panggil. Yeah, there's a vocative letter and also yes. General from the general view, this is amazing and a great effort to serve the Holy Quranic text and the syntactic of the semantic of the Arabic. But I hope to use this program perfectly in order to give my view about if it needs some many addition in order to be more. Absolutely. That's what we need. Mr. Budi Prasetyo maybe. Till now, I can't use this program. I hope to, and I am ready to enrich because it needs. So you're ready to volunteering, yeah? Yes, in relation, especially because there is two important points related to the Holy Quranic text. You can't differentiate between the syntax or the semantic or the morphological patterns or shaping. Thus, we need to add many expressions in relation to which is the most important in the Holy Quran, in relation to the morphological shaping or to the semantic and the connotation, because in the Holy Quran there is the denotation and the connotation. The connotation meaning, it means the idea or the feeling that the word invokes, in addition to its letters or primary meaning. There is an ambiguity semantic. The word maybe means or refers to more than one meaning, possibilities meaning. This needs from us as a translator in the Holy Quran to add these genuine and rhetorical purposes of such important vocabularies. And in relation to the denotation, or which is the literal or the primary meaning of the word, of the standard word,
in contrast to the feeling or the idea. And the another, such as, look, if we want to translate قتل أو قتل في القرآن الكريم, there is قتل. or مثلا أو لامستم النساء, أو لامستم النساء, Allah subhanahu wa ta'ala. There are two contradictory views about in relation to the interpretation or interpreters of the Holy Quran. Some of them, it means only to touch the women. The another view, it means the intercourse. And in this, if we depend any view of this meaning, we lost some of the meaning. Thus, we must check about these continuous meaning. And the another meaning, which such as كتب, كتب يا أيها الذين آمنوا, the holy ayah which Branato discuss and enrich perfectly. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. Look, if we want to discuss the connotation and the semantic and the morphological shaping of kutiba, is it correct there is equivalent such as in the English language of this vocabulary? How we can translate this if we want to wrote kataba, yes, from the face, wrote. But if we want to convey it or to transfer this these words or vocabularies, we must make another structure. Has been written. Look, there is another, and we lost some meaning of the vocabulary when we change the structure of the any vocabularies in the Holy Quranic text. Thus, in my view, in my simple view or humble view, we need to add many expressions if we want to enrich the audience or the readers who want to know the meaning of such vocabularies. Another important point, which is in Arabic, التأثيرات الصوتية or الميزة الصوتية, acoustic features, oral features of any letters, words, or even letters. Look, even in English, there is the plosive letters and active letters. Each types of these letters refers to something. In Arabic, there is accusative or accusative features for even every letters of Arabic. We must stop and we must try to add some details about the semantic and the connotation meaning of these vocabularies or verbs. Thank you. شكرا لكم وجزاكم الله خيرا. Thanks, thank you, Syekh Ad. Kakak dia kelihatannya perlu dijelaskan ke teman-teman itu tadi itu mengenai apa pentingnya vocabulary ya, kajian semantik gitu yang mendasari apa tadi lebih banyak balaghah. Ya, maksudnya Pak Mubarak tadi gini kan. Oke, sambil saya share screen yang Kisop Elra, Mas. Silakan. Jadi teman-teman semua, ini Pak Mubarak kita kasih software Kisopnya yang Kang Budi buatkan ini versi bahasa Inggris. Jadi ada sekitar di sini 13 terjemahan bahasa Inggris dan sisanya ada Tama dengan yang di Kisop 705 without Arabic, without harokah sama harokah. Terus ada
terjemahan Indonesianya dari Depak, Muntahob, kemudian ada satu Malaysia. Nah, makanya tadi kalau Pak Mubarak mengatakan dalam bahasa Arab itu bisa jadi bermacam makna, sama ini bisa dianalisa dalam bahasa Inggris kan ada kata kutiba di sana bisa enjoined, bisa compulsory, bisa juga prescribed, Asad memilih ordain. Jadi ada beberapa diksi yang memang dipilih oleh para translator di sini, dan mayoritas memang prescript di sini. Prescript, decrypt juga ada penggunaannya. Jadi kalau dalam bahasa itu thesaurusnya. Jadi kalau persamaan thesaurus is apa ya? High and low frequency words. Am I correct, Mr. Mubarak? So Yes. you can use different diction for different level of language. So when you translate kutiba as decreed, it means something has written down as a rule, right? And while prescript is more like is a formula or recipe for the believers to do the fasting. Yes, there is another. Go on. There is another important. Sorry for your interruption, but there is another important point, such as the letters of اللي هي حروف الجر. Prepositions, letters. Look, if we want, or حروف العطف, letters of addition, such as الفاء والواو. Look. In English language, such as I found, most of the translators translate these letters of addition, الفاء والواو, as and. But if we want to check the connotation, the semantic meaning, the indication of these two letters, there is a big difference in use. In Arabic. يعني هناك معنى من نقول ومن نقول فاء. هناك معنى مختلف في اللغة العربية لاستخدام هذه اللفظتين، ويجب it must be in order to reach as possible as to the perfect work of the translation of the Holy Quranic in any language, in my view. Although there is a general admission from the translators, it is impossible to convey the whole meaning. But there is as attempt to translate this. Look, فاء وتفيد العطف. But فاء تفيد, it is impossible to translate فاء by and. We lost some semantic meaning when we translate fa by or into the word and, because it is fa, it refers to the gradual and the quickly of the action. Astaghfirullah. Yes. So the sentence. And these tools, there are many additions and rhetorical purposes for each one. We can add and enrich our translation in any language. Shukran lakum. Oke. Ya itu tadi Mas Prawoto menjelaskan lagi bahwasanya ada beberapa makna terjemahan, makanya mereka berbeda. Ya, wawu sama fa yang terakhir itu ada perbedaan apa? Aksi. Bisa di-share aja tadi yang apa Mas Prawoto kasih, yang harusnya ada bahasa Inggrisnya itu slide-nya. Ya, bisa lebih enak itu. Sambil teman-teman mungkin akan ada yang tanya itu, silakanlah, mumpung ada ahlinya di sini, silakan Mbak kita, Mas Jadung, Mas Widi itu ada juga itu. Silakan Mbak Yani, Mbak Ini, Mas Mangun, monggo. Pak Budi juga belum muncul ini. Mbak Arona, silakan.
mumpung ada Ustadz Mubarak. Saya monitor dulu, Pak. Ya. Tadi tapi bagus ya, siap jadi volunteer ya. Kamu didengar tadi tuh. Iya. Silakan Mbak Gita. Mas Widi, biasanya ini yang banyak tanya ini. Monggo silakan. Ini kalau kajian Syekh-At ini jauh lebih mendalam karena terkait dengan tadi kajian semantik, kemudian balaghah, retorik itu, wah itu udah dalam lagi itu. Ya insya Allah kalau nahwu sharafnya udah oke, masuk ke sana enak sekali itu. Ya nanti bisa tanya langsung ke Syekh Al-Mubarak ini. Silakan teman-teman, silakan monggo, ditunggu ini pertanyaannya. Dari slide yang barusan Mas, itu datanya cuma yang sudah lengkap ya, maksudnya jenis-jenis hurufnya. Kayak tadi ada huruf yang belum masuk juga kan? Ya, memang perlu proses pengecekan lagi begitu biar karena ini kan baru melibatkan konfirmasi ke Pak Mubarak tadi Mas. Tadi yang Ida sama Izan itu tadi udah dikoreksi itu. Ya juga fa dan wawu juga lebih diperdalam karena memang di tabel itu yang dijelaskan Syekh Al-Mubarak tadi itu nggak ada di situ itu. Jadi fa dengan wawu bagaimana aksinya itu seberapa cepat itu berbeda wawu sama fa memang. Wah itu udah lebih mendalam memang. Nah disitulah saya kira tadi penjelasan Syekh Al-Mubarak itu feeling kita itu kalau dengan bahasa Arab itu pasti jauh lebih akurat ya. Tetapi insya Allah bertahap lah. Dari mulai yang sederhana dulu terbiasa dengan yang nahwu soroh, nanti masuk ke kajian-kajian balaghah, insya Allah jauh lebih mudah. Ya sambil dengerin gini keterangan-keterangan dari Syekh Al-Mubarak tentang makna-makna yang jauh lebih mendalam gitu ya. Silakan monggo teman-teman, ditunggu pertanyaannya. Pak Widodo belum tanya itu. Silakan Pak Widodo. Ada Pak Widodo? Ada itu Pak Widodo itu. Ya. Alhamdulillah. Saya ngundang juga ke grup trainer soalnya kemarin. Pak Widodo. Please silakan Pak Widodo kalau mau tanya itu ada ahlinya itu. Di unmute dulu Pak. Suaranya nggak keluar Pak. Di unmute dulu. Pak Widodo di unmute dulu, mic-nya masih mute. Sudah nanya itu. Iya teman, saya unmute dari sini nggak bisa. What time is it now in Morocco, Mr. Mubarak? It is 2:45. Wow, so you're There is still 1 hour from Al-Fajr. For sahur, oke. Yes. Iya bentar lagi sahur di sana. Ya silakan Pak Widodo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Widodo, calon muridnya Kang Adian. Saya masih pemula. Maaf. Assalamualaikum also Master Mubarak. My name is Widodo. Yes, I'm student for Mr. Adian. Saya sebenarnya masih sangat sedikit sekali ilmu saya. Ibarat tangga tuh saya masih tahap, dan ini kayaknya apalagi mendengarkan dari Mr. Mubarak ini udah
tangga paling sono, jauh sekali. Tapi jadi saya betul-betul basic semuanya, termasuk yang pertama Kisof, karena saya baru belajar Kisof, itu baru cari-cari data saja. Kemudian juga sedikit untuk belajar sorof dan nahwu juga sedikit. Memang akan sangat bahagia kalau atau kapan bisa didapat akses untuk yang versi 9 yang tadi telah disampaikan. Setidak-tidaknya cukup di depan layar TV saja, tidak harus mengganggu orang lain untuk bertanya. Sehingga saya lebih kepada kesan saya aja dengan ngikutin ini, tentunya berterima kasih banget. Pertama diperkenankan, kedua ilmu saya setidak-tidaknya mulai ditambah. Jadi untuk yang ditanyakan karena belum nyampe, sehingga belum nyampe untuk belum ada yang saya ditanyakan, tidak ada kata-kata yang harus disusun mengarah pada pertanyaan yang disampaikan tadi. Cukup kami sementara jadi murid yang dengan siap pendengar yang baik begitu. Itu saja, terima kasih. Ya, Mas Pranoto translate. Kang Adi aja translate deh. Udah. Okay, I will try to recap the question from Mr. Widodo. Actually, it's not a question; it's a statement that he is he do likes this discussion. Yeah, since this is also the a new types of Kisof that we discuss, which includes the complex syntactical and also semantic meaning. So he's still trying to sit still and then listening first. No question for this time. And actually, he claimed to be a student of mine. No, it's not, because we all students of Mr. Budi Pracoyo. Mr. Budi Pracoyo is the one who teach the how to use Kisof as a tools to understand Quranic language better. So yeah, I think I also have so many insight, and I will represent the question. Yeah, I will represent the question from our group here. I heard there are some heavy letters and light letters in the Quran. Ada huruf yang berat dan ringan. It's related to the meaning of the Quran itself. So if we can analyze from the types of words that contain the heavy letter, like showing the ayat of azab, ayat of ni'mah, ayat of they have different character. So I want you to explain more and try to see what can we do with this word analysis or Kisof 9 that can analyze for harp until the letters. Like for example, we can check for by these tools that any ayah which has more than 10 ism in one ayah, or several types of harp in one ayah, that yeah, it can be more detailed, right, with this morpho synthesizer tools. I will call it morpho synthesizer because once I also look up the tools made by Yemenis or maybe Moroccans, yeah, they call it morpho synthesizer to analyze the words and letter in the Quran. So I just wonder if you can explain us more about the character of the heavy and light letter huruf. Please, Mr. Mubarak. Yes. في البداية, first of all, thank you to all of you and welcome to your
inquiring Prof. Widodo. Okay. In fact, in relation to the linguistic or the rhetorical styles, the understanding of the rhetorical styles of the Holy Quran, there are two main trends in relation to the Islamic scholars. The first one, who adopt the view of there is no differentiation between the vocabularies in relation to the vocabulary before the letters. There is only the synonyms, and it has many scholars who adopt this view. Another, which is initiated by Ibn Qutaybah, then Abu al-Hilal al-Askari, who are ancient scholars in the exegesis and the linguistics of the vocabularies. And then there is Ahmad ibn Faris, who, and in the recent century or 20th century, there is Amin al-Khawli and Bint Shati. They both, if we want to trace many of these, they said we must seek and search and trace every vocabularies in the Holy Quranic text. And in relation to the letters, if you want to make any research about this, we must enrich and improve and make a perfect argumentative about any details we want to add, such as in this program. It is not easy to answer your inquiring in this meeting. It needs many times. It needs to write a scientific research about this, and there is a difference between the light and the heavy. If we want to look, الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. It's very heavy. Yeah. There is specific letters and the morphological patterns and the symphonic. If you want to listen to the inimitability and the i'jaz of the Holy Quran, try to read this alone by a loud voice. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فإذا جاءت الطامة الكبرى. بعدين يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. Look, there is another type of either to the style or the symphonic, which is the most, in my view, the symphonic, the pronunciation of these letters is the most inimitability. When the disbeliever listen to this, their eyes become to bear drops. But if we want to make a scientific research, I am ready to enrich and to improve and to work with you for the Holy Quranic surfing. Now, I am sorry for, I need to go to make some food in order sahur. Okay. Please do. Yeah, thank you very much. I hope Thank you. to see you in another meeting. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شكرا لكم. Oh iya, Bro. Waalaikumsalam. Kebayang ya, sahurnya sendiri itu. Kayak Pak Budi. Ayo silakan rekan-rekan, monggo kalau ada pertanyaan. Wah itu tadi dari apa Syekh Al Mubarak ini dalam itu ya, memang beliau menguasai apa balaghah itu semantiknya juga yang namanya orang Arab itu. Beliau orang zaman ya, tinggal di Maroko. Kang Adia itu dosen di mana itu ya? Pak Mubarak itu? Di Universitas Maroko itu deh. Ada nanti detailnya itu kan di Facebook dia. Oke, ya. Ya alhamdulillah dapat kenalan begini, bisa tanya-tanya ya Pak Widodo ya. Ini ilmunya tambah dalam itu. Ya, itu sering diskusi juga secara personal. Nah, kan nomornya ada. Jadi kalau memang Pak Widodo tadi ada pertanyaan di translate ke Inggris, misalnya apa pendapat tentang kata ini, bisa dia mau jawab kok, bisa. Oh ya, sip. Oke. Monggo teman-teman ya, ini sudah hampir jam 10 ini. Monggo ini dulu dibuka pertanyaan, dari tadi belum ada yang tanya soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngikut aja, masih ini apa namanya, dengan beberapa kebingungan. Cuman mau nanya ya bingung juga gitu. Cuman dengerin aja dulu ya, monitor. Tadi dosen di Maroko ya beliau ya? Iya, Mas Widi. Oh, siap. Moga-moga anu piye carane untuk beasiswa ya anakku ya. Karpe. Insyaallah. Nanti nitip Mas Pranoto aja. Cuman dia lagi langsung aja itu. Langsung aja ke beliau nanti. Tanyain aja. Kang Adia jangan lupa itu nanyain nanti itu. Iya, Kang Adia. Iya, Pak. Anak saya insya Allah tahun ini kan masuk kelas 3. Nah, dia sih punya dream-nya pengennya ke Ummul Qura, cuman kan kesempatannya kecil sekali. Oh iya, Mas. Siapa tahu alternatifnya bisa ke Maroko biar jadi kayak Ustadz Abdus Somad. Iya. Hadis ya. Itu Pak Mubarak justru mau pindah ke Indonesia, Mas. Oh gitu. Kemarin minta saya untuk sambungkan, carikan kampus di Bandung atau di Jakarta. Sampai saat ini saya belum dapat kan, kebetulan lagi masih pandemik begini kan. Iya. Udah kirim harus data ini juga, data diri dia, CV dan sebagainya. Sama portfolio ini dia. Ya, tapi kan saat itu lagi masih ada perang kan di Yamannya kan. Iya. Tapi Yaman perang. Nanti kalau Mas di butuh kontak kayaknya selain Pak Mubarak kan nanti ada kontak-kontak dosen di Maroko, mungkin bisa dibantu lah untuk Oke, nanti ditanyakan ke. Yeah, nanti belum masukin ke grup yang ada Pak Awetnya ya, Pak Mubaraknya ya. Nomor Mas nanti saya minta ke Pak Pranoto. Oh iya, boleh. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk Kisop 705 yang udah ngisal berapa orang di sini, Mas? Sini ada Pak Prayit. Prayit itu Pak Prayit bukan ya? Halo. Itu sebentar. Itu teman dari Semansa atau yang dari kawan aku di Jakarta ya? Kayaknya dari Kisah ini. Bukannya monggo Pak Prayit. Nggak ada videonya jadi nggak tahu. Mas Prayit, kenalkan dong. Ini yang mau bawa ke Banyuwangi nih, Mas. Oh, silakan. Ada program beliau. Monggo diperkenalkan pada teman-teman. Ya, sambil teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Mas Prayit masih monitor? Masih. Nah, itu. Silakan, Mas. Videonya. Sambil lihatin nih orangnya yang mana nih katanya. Oh enggak editornya enggak jelas kan? Sebentar buka videonya, Mas. Oh iya.
supaya tidak goib. Jadi beliau ini punya ya silakan. Saya punya rencana nantinya akan saya bawa ke Banyuwangi. Saya sudah menghubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuwangi. Nah, Dikbudnya sudah saya hubungin, saya tinggal ngomong sama, kalau bisa sih ketemu sama Pak Bupati setelah hari raya ketika pandemi sudah selesai untuk mencoba mensosialisasikan Kisof di Banyuwangi. Mas Praet sudah nginstal Kisofnya belum? Kenapa, Mas? Udah coba Kisof yang di website yang kemarin tak kirim itu, alqurandata.com? Aku coba nggak bisa detail ya, harus pakai aplikasi khusus, Mas ya. Oh iya, memang harus terinstall dulu MS Access. Nanti kalau Mas Praet tinggalnya daerah mana ya, Mas? Saya di Kalibata, Mas. Kalibata. Paling deket ya ke Pejaten yang rutin di sana. Pelatihan Kisof. Pejaten ya? Daerah. Nanti tak kirim nomor Pak Suyanto ya. Boleh. Trainer yang di sana mungkin bisa kopi darat di sana. Emang kadang susah kalau nggak dijelasin teknis penginstalan itu. Iya, karena nanti saya waktu menyampaikan ke mereka supaya mereka waktu kita datang, timnya Mas Adia dan Mas Pranoto datang, mereka sudah familiar dengan software itu dulu. Ya Pak, insya Allah. Ya. Tapi Pak Widodo deket nggak ke sana? Bisa nih Pak Widodo di Jakarta juga, Mas. Tapi daerah deket ke Tangerang sih ya. Nggak apa-apa, Mas. Nanti waktu kalau Mas Adia ada di Jakarta, kabarin. Aku bisa nemuin. Untuk bisa install itu, Mas. Ya, Ruth. Maksud saya nanti kan ada sini udah kenal Pak Widodonya, udah kelihatan. Nanti kalau memang bisa intensif di sana, Pak Sianto Pak yang deket kayaknya ya ke daerah Kalibata mah ya. Dekatnya TMP di Kalibata Utara 2. Oh iya. Ya kita rutinnya di Pejaten dulu ya, sekarang kalau namanya lagi pandemi ada online juga sih di Jakarta pelatihannya. Ya mas nanti disampaikan. Nah ini ada Pak Budi juga yang bikin programnya di namanya Pak di ini ada nih. Teman-teman siapa yang belum bisa ada masalah menginstal Kisof, mungkin bisa. Saya nanti bisa ganti-gantian gitu loh mas pada praktek di sini. Ya. Boleh. Mas itu kalau di Mac katanya ada masalah ya kalau install untuk aplikasi software yang Kisof, Mas? Atau harus pakai yang non Mac? Bisa Mac, cuma memang dia ada paralel Windows-nya dan ya caranya mau pakai yang lain ya, yang memang Windows applicable ya. Ya. Jadi bisa juga sih pakai tab yang dual OS itu juga udah bisa. Oke. Tab kalau nggak ada ininya. Asal ada MS Access saja. MS Access yang 32 bit. Iya. Boleh Mas, nanti kalau pas ada alamat yang bisa saya hubungin yang dekat di Jakarta, saya coba merapat bisa konfirmasi ya. Dulu. Mudah-mudahan dekat rumahnya Pak Dasyanto. Salam kenal Mas Mas Widodo, ya. Kemudian Mas Pranoto juga. Ya Pak, saya salam kenal. Mas Pranoto memang ini kawan-kawan alumni SMA 1 Bandung beliau. SMA 1 Magelang. SMA 1 Magelang. Salah. SMA 1 Magelang, Pak. Jadi mindahin ijazah Mas Adia itu, Mas. Iya. Gue ingetnya semansa Bandung aja. Berarti kalau semansa Bandung lo mutan di ITB-nya ya, Prof. Sampai S3-nya di Bandung. Ya. Lanjut mungkin yang lain mau kontak Mas, mau tanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Zayed. Silakan teman-teman mungkin kalau ada yang bermasalah install Kisof-nya begitu biar nanti dibantu. Monggo.
Wah, nggak ada yang bertanya ya, dianggap berarti udah install Kisof semua ya. Ya udah, kalau gitu Ya, gimana yang kita Pak Widodo silakan. ini yang dimaksud untuk yang kisah versi lama Pak ya, yang 705? 705, memang kalau yang 9 itu belum disebar. Ya. Oh iya. Ya, nanti atau Pak Budi mau memberikan penjelasan nih Pak Budi. Soalnya memang kalau untuk nahwu sorof, apalagi tadi balaghah yang Syekh Mubarak, aduh itu ya harus versi 9 ya. Silakan Pak Budi. Ya, pemeriksaannya terhambat di pemeriksaan, Pak. Saya nggak mungkin sebarkan kalau saya belum puas dengan pemeriksaan, yang sedangkan sekarang ini kan disusun sendiri, diperiksa sendiri, dan saya benar-benar nggak puas dengan pemeriksaan yang saya lakukan. Oh iya. QC ya. Oke. Ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya, nanti kita coba. Memang ya kita itu kan juga punya teman-teman di UIN juga itu semestinya sih nanti kita cobalah Pak Budi ya, kita carikan, memang harus orang lain yang ngecek gitu. Jadi harus dicek validitasnya sehingga nanti teman-teman kalau menggunakan Kisof itu insya Allah sudah yakin lah ini kalau tervalidasi jadi ke error ataupun salah ketik itu sudah insya Allah sudah berhasil direduksi seminimal mungkin, kalau bisa memang sudah nggak ada begitu. Ya, makasih Pak Budi. Ya, terima kasih Pak. Iya, balik kalau tidak ada kita akhiri saja ya. Mbak Gita gimana, kita akhiri aja? Mas Dadung? Boleh Pak. Ya, kalau gitu ya. Baik, kita akhiri saja dengan membaca hamdalah sama-sama dan doa kafaratul majlis. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Terima kasih Pak Budi, Kang Adia, Pak Widodo, Pak Budi, ada Mas Didi, Yani, Mbak Ine, Mbak Arona, Mas Mangun Maundi. Iya. Terima kasih. Ono ya. Iya. Ono. Rekamannya ya. Gimana? Rekamannya di record nggak ini tadi? Di record. Nanti kita kasih terjemahannya Pak Mubarak. Oh iya, oke. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.